wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini ya. Recording in Untuk progress. memulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong Valen dipimpin doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi kita bertemu lagi di pelajaran agribisnis tanaman hias ya. Karena masih masa pandemi, jadi kita masih rolling, tidak full ya, tetap dijaga pakai masker dimanapun ya, protokolnya dijaga. Ada yang ingat kemarin kita pelajari tentang apa? Oh ya, betul. Ya, jadi kemarin sudah penyiapan bahan tanam dan sekarang kita penanaman tanaman hias, gitu ya. Sebelumnya saya absen dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Nova, ya. Retno Indah, ya. Julia, Julita, Valen, Arya Bagus, Rizky Pratama, ya. Hadir semua ya. Siap. Ini sudah siap mengikuti pelajaran Budama? Siap. Nah, kalau siap, kenapa masih bawa ransel? Tasnya ditaruh dulu. Iya, tasnya ditaruh dulu. Ya, sudah rapi, sudah cantik, ganteng ya. Kita masuk ke pelajaran ya. Jadi hari ini kita menanam tanaman hias karena kemarin sudah menyiapkan bahan tanamnya. Ada yang pernah menanam tanaman? Ada. Menanam apa? Kamboja. Apa? Aglonema. Oh, aglonema ya. Berarti kira-kira sudah bisa langkah-langkahnya? Gambarannya sudah ada ya. Nah, ini yang pertama ada memilih bibit yang siap tanam. Kira-kira dari gambar itu yang harus disiapkan. Kan tadi sudah praktek nanam di rumah. Kira-kira kalau dari gambar ini yang disiapkan apa saja? Pot. Ya, potnya, tempatnya, tanamannya, kemudian Media tanam. iya benar medianya ya. Kira-kira tanamannya yang seperti apa? Bibitnya yang Mempunyai ukurannya seragam. oh, ukurannya seragam, betul. Oh, batangnya kokoh, kemudian oh, daunnya lebar, betul. Ada lagi? Oh, sehat ya, penting ya, harus sehat. Kalau dari bibit kecil waktu baru ditanam sudah penyakitan, nanti pertumbuhannya juga akan terhambat atau tidak bagus. Iya, betul. Iya. Nah, ini ada kriteria dan persyaratan bibit yang baik atau siap tanam. Kira-kira dari bibit yang ditunjukkan itu ya, dari banyaknya bibit kan satu yang agak di zoom. Kira-kira kriteria atau persyaratan bibit yang baik itu yang seperti apa? Memiliki daun yang berwarna hijau, tidak menguning. Oh iya betul, daunnya hijau sehat, tidak menguning ya. Kemudian ya batangnya harus kokoh, tidak patah. Terus? Iya benar, dari induk yang unggul. Jadi biasanya kalau induknya unggul, biasanya bibit yang dihasilkan juga memiliki unggul, memiliki sifat unggul gitu ya. Ada yang lain? Iya, jumlah akar yang banyak, sehingga kalau akarnya bagus, nanti dia pertumbuhannya juga bagus, penyerapan nutrisinya juga bagus, kokoh, tidak gampang roboh gitu ya. Kemudian ini ada penanaman tanaman hias. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan dari proses ini? Ada yang mau menjelaskan nggak? Iya, coba. Hah? Berdiri boleh, duduk boleh.
Kira-kira seperti Penanaman apa? hias, tanaman hias pot. Pertama, kita harus menyiapkan bahan dan Ya, siapkan bahan alat, kemudian disiapkan pot dan diisi kira-kira 3/4 atau setengah media. ya betul, Kemudian ditanami bibit yang sudah disiapkan. ya, Terus dikasih media lagi, kemudian dipadatkan dan disiram. ya seperti itu ya. Jadi madatkannya itu di daerah, Akar. iya di daerah perakaran agar tanaman bisa kokoh seperti itu. Bagus ya, yang lain, ada yang masih bingung dari proses menanam itu? Tidak ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada sesi diskusi. Ini ada lembar kerja untuk kalian ya. Ini nanti ada 2 kelompok seperti biasanya ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nanti kita ada LKPD, ini lembar kerja kalian bisa dilihat di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2. Silahkan membentuk kelompok ya. Silahkan bentuk kelompok dulu. Saya tunjukkan apa yang harus kita bahas. Ya sudah. Kelompok 2 sudah siap presentasi? Sudah ya. Silahkan presentasi. Ya. Semua juga apa satu? Oh, satu aja ya wes, satu. Loh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi. Langsung, Bu. Ya, langsung. Perbedaan dari kedua media yang tadi kita bahas adalah jika pada media moss tanaman anggrek masih bibit atau masih kecil, menurut kelompok kami penggunaan media moss disebabkan karena pada masa vegetatif tanaman masih membutuhkan air cukup banyak dibandingkan dengan saat dewasa. Pada media moss memiliki kelebihan dalam menyerap air dan mempertahankannya, menjaga kelembapan serta memenuhi kebutuhan tanaman. Sedangkan saat bunga anggrek dewasa, media dapat diganti dengan akar pakis dan arang karena saat dewasa tanaman anggrek sudah tidak membutuhkan air dalam jumlah banyak seperti saat masih bibit. Media akar pakis dan arang memiliki porositas tinggi dan memberikan keleluasaan pada akar tanaman untuk bisa berkembang. Tanaman anggrek merupakan jenis epifit, yaitu memerlukan inang untuk disinggahi atau ditempeli sebagai tempat hidupnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya yang sudah dijelaskan kelompok 2 tentang perbedaan media moss dan juga media apa moss sama apa tadi? Pakis ya. Kelompok 1 ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak? Oh ya, tidak. Oke, terima kasih. Jadi sesi diskusi sudah, sesi tanya jawab juga sudah. Sekarang saya ingin kalian kira-kira rangkuman dari apa yang sudah dibahas tadi apa? Ada nggak? Ini wes simpulkan bersama aja wes, gak usah salah satu ya. Nanti ditunjuk itu kadang terus grogi, lupa semua ya. Jadi kita simpulkan bersama tadi untuk kelompok 1 membahas tentang perbedaan anggrek tanah dengan anggrek epifit. Ya, perbedaannya tadi kalau anggrek tanah itu biasanya tumbuh di tanah, kemudian tadi ya tumbuh dalam tanah di padang rumput. Kemudian pencahayaannya secara langsung. Kalau yang epifit tadi ya epifit membutuhkan inang, sedangkan yang anggrek tanah tidak butuh inang. Kemudian dari sinarnya anggrek
tanah bisa full cahaya, tapi kalau yang epifit dia tidak bisa, dia butuh pencahayaannya tidak langsung ya, agak redup, ada yang naungin gitu. Terus dari ciri-ciri tanamannya tadi yang epifit, daunnya dari gambar tadi iya, jadi kalau kita lihat tadi ya dari, nah ini kan ini batangnya agak menggelembung gitu ya. Nah itu contoh yang epifit. Ini kalau kalian ada yang punya anggrek? Oh nggak ada. Oke. Jadi di sini ini biasanya agak menggelembung. Tapi kalau anggrek tanah dia lurus aja, nggak ada gelembungnya sama sekali gitu ya. Gitu. Kemudian dari daunnya bentuknya tadi yang yang tanah cenderung, oh ya berarti cenderung lebih kecil. Kalau yang anggrek epifit lebih melebar. Itu dari ciri-ciri tanamannya. Itu ya perbedaan epifit sama yang anggrek tanah. Ada yang masih bingung? Tidak. Untuk kelompok 2 tadi bahas tentang apa? Media moss dan media pakis. Ya, media moss sama akar pakis yang ini ya. Untuk yang moss tadi diperuntukkan untuk anggrek saat fase vegetatif ya, vegetatif saat masih bibit. Tadi disebutkan juga karena apa pakai moss? Karena lebih membutuhkan banyak air. Ya, kebutuhan airnya itu saat kecil masih lebih banyak daripada dewasa. Makanya medianya yang dipakai adalah media yang bisa menyerap air. Tapi kalau yang pas dewasa ganti akar pakis atau bisa arang karena memang kebutuhan airnya lebih sedikit gitu ya. Kemudian dari tanamannya tadi kayaknya disebutkan lagi. Nah ini ada yang poros itu kelebihan media pakis sama media tadi disebutkan di situ dari segi porositas. Kalau yang pakis Memiliki porositas tinggi. ya, jadi bedanya kelebihannya itu kalau yang moss itu porositas yang pakis porositasnya tinggi. Kalau Memberikan keleluasaan pada akar. ya jadi memberi keleluasaan pada akar untuk tumbuh berkembang. Tapi kalau yang moss ini kan dia masih butuh kelembapan yang cukup, kemudian air yang cukup gitu, jadi yang bisa menahan air. Sudah jelas dari kedua yang didiskusikan tadi? Ya, jelas. Jadi saya pikir cukup ya karena kalian sudah bisa menyebutkan dari hasil diskusinya masing-masing gitu ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pemupukan ya, pemupukan anggrek. Jadi nanti seperti tadi ya, tadi kan sudah sedikit tahu materi tentang penanaman. Nah besok juga belajar browsing di internet ya tentang pemupukan anggrek. Jadi nanti waktu pertemuan yang akan datang adalah tahu gambarannya tentang materinya itu ya. Ya, terima kasih bisa dikumpulkan hasil tadi diskusinya. Nanti saya nilai. Minggu depan saya kembalikan lagi ya. Terima kasih. Jangan lupa tetap pakai masker. Sudah mas, setiap ketemu itu aja yang diingatkan ya. Memang ya penting ya. Jadi pakai masker selalu. Jangan menyepelekan, tapi juga jangan terlalu takut ya. Kita jaga saja, tidak takut tapi juga tetap menjaga protokol gitu ya. Jangan nongkrong dulu ya. Depending saya nongkrong nih, walaupun sudah masuk sekolah tapi tetap menjaga agar tidak berkerumun dengan banyak orang. Nanti takutnya ada hal yang tidak diinginkan ya. Tetap semoga kita sehat selalu ya, dilindungi oleh Tuhan gitu ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, Pelen pimpin doa lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.